apa yang dicita-citakan oleh Presiden Prabowo, memberikan makan bergizi kepada rakyatnya dan menyejahterakan UMKM setempat. Itu usulan saya loud and clear. Mudah-mudahan para pemangku kepentingan, BGN, Presiden, DPR mempertimbangkan usulan konkret saya. Kita tidak perlu malu mengevaluasi diri. Kita tidak perlu gengsi untuk meresetting program yang sudah berjalan demi Indonesia yang lebih baik lagi. Ini juga sebagai pembuktian kepada pemerintahan Presiden Prabowo yang tidak alergi terhadap masukan, kritik, maupun saran-saran konstruktif lainnya. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa Channel atau Anak Bangsa TV. Sahabat Indonesia, kali ini saya akan membahas tentang MBG. Beberapa hari terakhir, khususnya di awal puasa sampai hari ini, saya banyak mendapatkan kiriman foto-foto MBG di berbagai daerah untuk Ramadan. Kalau kita lihat gambar-gambar ini, ada yang dari Jombang, ada yang dari Mojokerto, ada yang dari Palu, ada yang dari Melabuh, ada yang dari Aceh, bahkan ada yang dari Depok juga, ada yang dari NTT. Banyak sekali yang masuk ke WA saya menginformasikan bahwa MBG di masa Ramadan ini benar-benar memprihatinkan. Ada yang dirapel hanya dapat 3 tangkup atau 3 box roti, kemudian abon, jeruk 3, dirapel seminggu atau 2 minggu. Nah, ini menjadi polemik karena ada yang mengatakan, ya, bahkan dalam gambar ini dikatakan dihitung itu oleh orang yang mengirimkan saya itu, pisang harganya berapa, roti berapa. Ada yang nilainya hanya 3.500 gitu. Jadi kan jauh sekali dari target yang dikatakan oleh Wakil Kepala BGN bahwa angkanya 8.000 sampai 10.000 per porsi ya. Itu kan jauh sekali gitu. Dan akhirnya saya juga mendapatkan konfirmasi dari Wakil Kepala BGN bahwa memang ada mitra atau SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur MBG lah, lebih tepatnya begitu, itu yang memarkup bahan baku. Nah, ini kan artinya keluhan masyarakat itu terkonfirmasi. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang kondisi existing pengelolaan MBG sekarang. Nah, berdasarkan APBN tahun 2026 yang ada turunan peraturannya tahun 2025, Perpres nomor 118 kalau tidak salah, itu mengatakan dana MBG itu menurut Undang-Undang APBN itu mendapatkan porsi yang paling besar, mencapai 335 triliun. Nah, dari mana uang itu? Nah, ternyata ada juga penjelasan dari Perpres nomor 118 itu yang mengatakan bahwa ada alokasi dana pendidikan. Mandatory spending menurut konstitusi, dana pendidikan kita kan 20% dari APBN maupun APBD. Artinya untuk APBN tahun 2026 ini mandatory spending untuk anggaran pendidikan adalah sebesar 769 triliun. Nah, itu angkanya. Ternyata dari 769 triliun itu yang 223,5 triliun itu diambil, dialokasikan untuk MBG. Itu loud and clear. Jadi kalau ada
pejabat yang mengatakan bahwa dana MBG tidak diambil dari dana pendidikan, itu menurut saya misinformasi atau disinformasi. Nah, saya juga mengapresiasi dari PDI Perjuangan yang mengatakan bahwa memang benar, mengklarifikasi, mengkonfirmasi bahwa dana BGN itu yang totalnya 335 triliun itu 223,5 triliun diantaranya diambil dari alokasi anggaran pendidikan. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk melihat video dari PDI Perjuangan yang mengkonfirmasi apa yang saya katakan tadi. Anggaran dari makan bergizi gratis itu disampaikan oleh beberapa pejabat negara tidak mengambil dari anggaran pendidikan. Kawan-kawan kami di bawah memahami selama ini bahwa seperti apa yang sudah kami sampaikan berulang kali, bahwa anggaran pendidikan sebesar 769 triliun yang merupakan anggaran mandatory spending. 20% anggaran APBN, APBD harus merupakan anggaran pendidikan, dialokasikan untuk pendidikan. Dan di dalam lampiran presiden, di dalam lampiran APBN yang berupa peraturan presiden, itu juga secara jelas dinyatakan bahwa 769 triliun anggaran pendidikan itu diantaranya digunakan untuk MBG sebesar 223,5 triliun. Itu resmi di dalam buku lampiran APBN. Sahabat Indonesia, itu penjelasan dari PDI Perjuangan, loud and clear. Nah, ada permasalahan lagi tentang MBG ini. Yang pertama, dikatakan MBG ini makan bergizi gratis. Menurut saya istilah ini kurang tepat. Kata gratis itu seolah-olah pemerintah bertindak sebagai filantropis, memberikan sedekah atau memberikan sumbangan kepada rakyat. Itu menurut saya tidak tepat. Karena sumber anggaran MBG ini dari APBN, dan APBN itu sumbernya dari pajak rakyat, dari penghasilan-penghasilan yang lain. Artinya kan ini dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Artinya diksi gratis ini yang menurut saya tidak tepat. Nah, diksi apa yang lebih tepat nanti akan saya sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ini tata kelola MBG menggunakan sistem SPPG, Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi, atau saya katakan dapur MBG lah. Satu dapur MBG itu kurang lebih 3.000 porsi per hari. Nah, alokasi dana per porsi itu 15.000 dengan perhitungan 10.000 untuk menu makanan, yang 3.000 operasional dapur, yang 2.000 untuk sewa lahan dan sebagainya. Artinya dari 15.000 itu yang 5.000 atau 33,33% diantaranya itu dialokasikan untuk vendor atau pengusaha catering. Kondisi yang perlu saya sampaikan juga, ternyata karena keuntungannya begitu besar, ada pengusaha yang mungkin dekat dengan partai, dekat dengan kekuasaan, ada dari TNI maupun Polri, itu mengambil bukan satu atau dua dapur MBG. Ada yang punya 49, Polri bahkan punya 1.170 sekian, TNI punya sekian, yayasan yang dekat dengan kekuasaan partai tertentu punya sekian MBG, banyak sekali. Artinya saya bisa katakan, karena pendekatan bahwa ada 5.000 keuntungan kotor dari program MBG ini potensial besar loh. 33,3% dari dana MBG dialokasikan untuk para vendor atau petugas atau pengusaha catering ini. Artinya kalau kita bicara
selama tahun 2026 ini dari dana MBG totalnya 335 triliun, artinya 111 sampai 112 triliun itu diambil oleh para pengusaha catering yang bertindak sebagai vendor MBG. Itu loud and clear. Adil nggak sih? Tidak adil. Akhirnya yang terjadi pendekatannya ini adalah proyek bisnis yang menguntungkan. Bukan lagi proyek untuk memberikan perlindungan sosial, perlindungan kesehatan buat masyarakat. Di berbagai kota bahkan ada dapur-dapur MBG atau pengusaha catering MBG ini yang lebih nakal lagi. Sudah mendapatkan dana 5.000 per porsi, masih juga mengambil dari 10.000 yang dialokasikan untuk makan bergizi ini. Miris sebetulnya. Dan ada lagi kondisi fakta yang harus kita sampaikan bahwa karena pola tata kelola SBG itu berpusat pada dapur MBG yang satu hari harus melayani 3.000-an lebih porsi MBG, makanya mereka memerlukan serapan telur, ayam, buah atau sayur-sayuran begitu banyak. Suplai masuk ke sana semua, yang terjadi ini anomali banget. Anomalinya apa? Ada kelangkaan bahan-bahan pokok itu seperti telur, kemudian ayam dan lain-lain itu, cabai dan sebagainya itu langka di pasar. Yang terjadi harga membumbung tinggi karena hukum pasar terjadi, suplainya mengecil, permintaan meningkat. Apalagi menjelang Lebaran, dalam bulan Ramadan ini. Ini anomali. Anomalinya apa? Tujuan utama MBG itu kan menyediakan rakyat supaya UMKM itu berjalan dengan baik, mensuplai ke dapur-dapur catering MBG, tapi yang terjadi justru rakyat di luar mengalami kesulitan belanja karena harga membumbung tinggi, karena hukum pasar terjadi, karena semua komoditas tadi banyak diserap oleh dapur MBG. Itu kondisi faktual yang ingin saya sampaikan. Nah, sekarang pertanyaannya, kita harus apa? Apakah kita harus diam-diam saja? Saya mempunyai standing untuk memberikan masukan kritis kepada pemerintah. Kalau kita melihat penjelasan saya tadi, tidak tepat kalau rasanya MBG itu adalah makan bergizi gratis karena dananya diambil dari APBN, dari rakyat untuk rakyat. Saya sekarang ingin menggaungkan, mengusulkan kepada pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia, jangan ada lagi istilah MBG makan bergizi gratis. Mari kita sebut MBG adalah makan bergizi gotong royong. Karena ini gotong royong dari rakyat satu menolong rakyat yang lain, dari warga yang berkecukupan membayar pajak kepada saudaranya yang tidak berkecukupan. Jadi ini subsidi antar masyarakat yang dikelola di APBN, karena APBN sebenarnya adalah pajak dari rakyat. Jadi satu usulan konkret saya bahwa MBG bukan makan bergizi gratis, tapi makan bergizi gotong royong. Setelah itu, saya akan menggunakan diksi ini untuk selanjutnya. Yang kedua, karena 223,5 triliun dari dana jumbo MBG sebesar 335 triliun ini diambil dana pendidikan, dan ini ada indikasi pemerintah maupun DPR itu melanggar konstitusi karena 20% untuk dana pendidikan itu adalah mandatory spending, kewajiban konstitusional yang harus dilaksanakan, tidak boleh dipotong untuk keperluan apapun. Apalagi saya juga mendengar ada beberapa pihak yang sedang
mengajukan gugatan MK agar dana pendidikan yang diambil untuk MBG ini dikembalikan ke alokasi anggaran pendidikan. Untuk apa? Untuk membayar gaji guru, meningkatkan kesejahteraan guru, meningkatkan kesejahteraan dosen. Mungkin ada guru-guru honorer yang bertahun-tahun mengajar harus diangkat menjadi petugas pekerja pemerintah paruh waktu misalkan, atau dengan perjanjian kerja P3K, atau membangun sekolah-sekolah baru, merevitalisasi sekolah dan prasarana sekolah, infrastruktur sekolah, digitalisasi pendidikan untuk menambah beasiswa bagi mahasiswa. Ini jauh lebih efektif karena jumlahnya 223,5 triliun. Harusnya ini dikembalikan ke sana. Nah, pertanyaannya sekarang tinggal berapa sisanya kalau nanti MK memutuskan bahwa dana dari alokasi pendidikan itu harus dikembalikan. Artinya BGN hanya mempunyai sisa dana sekitar 111 triliun, kurang lebih seperti itu. Apakah cukup untuk BGN? Saya kira cukup. Dengan cara apa? Refocusing dan resetting tata kelola MBG. Refocusingnya apa? Tidak perlu MBG itu diterapkan massal ke seluruh rakyat Indonesia. Pertimbangan saya, di sekolah-sekolah perkotaan yang orang tua muridnya mampu, mereka jauh lebih punya kemampuan memberikan asupan makanan yang bergizi buat anaknya daripada menu MBG itu sendiri. Jadi mengapa kita mengalokasikan dana untuk membantu orang yang mampu? Tidak perlu masif, tidak perlu bangga, targetnya 80 juta penerima manfaat MBG, tidak perlu seperti itu. Saran konkret saya, mari kita resetting kembali, restart ulang tata kelola MBG ini dengan cara apa? Satu, refocusing, difokuskan kepada daerah-daerah 3T dan daerah-daerah yang mempunyai kantong-kantong kemiskinan yang sangat ekstrim. Itu yang perlu sekali dibantu, didukung. Kalau perlu jangan 10.000, ditambah lagi nilai gizinya mungkin satu porsi 25.000, tapi kan jumlahnya lebih kecil, artinya kebutuhan dananya juga kecil. Saya yakin tidak sampai atau mencapai 100 triliun lebih, tidak mungkin mencapai itu, karena fokusnya hanya daerah 3T dan wilayah-wilayah yang mempunyai kantong kemiskinan ekstrim. Itu saran konkret saya. Nah, yang berikutnya, tata kelola MBG. Selama ini keuntungan itu hanya dinikmati oleh pengusaha-pengusaha catering MBG. Bayangkan dengan penjelasan saya tadi 111 sampai 112 triliun per tahun itu dinikmati oleh mereka, Mas. Meskipun masih kotor, dipotong dengan biaya pegawai, operasional dan sebagainya. Itu bagi saya tidak berkeadilan dan tidak tepat sasaran. Seolah-olah negara ini mensubsidi para pengusaha yang sudah kaya. Ini bagi saya tidak fair. Nah, bagaimana sekarang tata kelola MBG? Saya mengusulkan dilakukan desentralisasi dapur MBG, dilaksanakan di sekolah-sekolah dengan memanfaatkan kantin-kantin sekolah yang ada, kemudian direvitalisasi peralatan dapur di sekolah. Kalau di sekolah kan paling hanya 300 sampai 400 siswa, katakanlah begitu. Itu diberdayakan kantin sekolah sehingga UMKM di sekolah naik, kemudian diawasi oleh POMG, Persatuan Orang Tua Murid dan Guru, kemudian disupervisi oleh ahli gizi yang sudah ada di puskesmas masing-masing desa. Kalau itu terjadi, kantin sekolah tidak tutup seperti sekarang. Dan ada tambahan lain bahwa kalau itu dilakukan desentralisasi
dapur-dapur di sekolah dengan memanfaatkan kantin, kantin akan hidup, plus ada kewajiban juga mereka harus mengambil bahan baku dari UMKM di sekitar sekolah. Sehingga menurut saya akan terjadi pertumbuhan UMKM yang masif di sekitar sekolah, dan itu terklaster di sekolah-sekolah yang lain akan tumbuh secara masif seperti jamur di musim penghujan. Dan menurut saya tujuan Presiden Prabowo akan tercapai. Memberikan murid makanan bergizi, kemudian yang kedua menumbuh kembangkan UMKM. Kalau dengan konsep yang lama, yang ditumbuh kembangkan pengusaha-pengusaha catering yang sudah mapan, yang sudah kaya. Jadi sahabat Indonesia, itu usulan konkret saya. BGN tidak perlu malu mengevaluasi diri, karena ini untuk kepentingan rakyat. Jadi sekali lagi saya katakan usulan konkret saya ingin simpulkan. Yang pertama, kita tidak lagi atau jangan lagi menggunakan diksi MBG adalah makan bergizi gratis, tapi makan bergizi gotong royong. Yang kedua, lakukan refocusing sasaran pemberian MBG. Tidak lagi masif seluruh kota atau seluruh sekolah di Indonesia, tapi daerah-daerah selektif, yaitu daerah 3T, terjauh, terluar, terdepan, dan wilayah-wilayah di Indonesia yang mempunyai kantong-kantong kemiskinan ekstrim. Itu perlu dibantu, bahkan menurut saya, usulan saya, alokasi dananya jangan 10.000, ditingkatkan lagi. Karena volumenya kan jauh lebih kecil daripada target yang sekarang. Itu yang kedua. Yang ketiga, usulan saya adalah mulai ada resetting tata kelola dapur MBG. Tidak lagi melalui SPBG yang menguntungkan para pengusaha catering, tapi kemudian dilakukan desentralisasi dapur di sekolah dengan memanfaatkan kantin, diawasi oleh orang tua murid dan guru, disupervisi oleh ahli gizi dari puskesmas setempat, dan yang keempat, diwajibkan mereka mengambil bahan baku dari UMKM di sekitar sekolah. Itu lebih konkret, lebih realistis, dan jauh lebih visible. Karena saya apa? Orang tua murid kalau mengawasi itu pasti dia memastikan makanannya bergizi. Tidak mungkin orang tua murid menginginkan makanan untuk anaknya itu dikorupsi atau nilai gizinya rendah. Itu pasti akan terjadi waskat, pengawasan melekat, dan itu lebih kondusif dan lebih sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Presiden Prabowo, memberikan makan bergizi kepada rakyatnya dan menyejahterakan UMKM setempat. Itu usulan saya loud and clear. Mudah-mudahan para pemangku kepentingan, BGN, Presiden, DPR mempertimbangkan usulan konkret saya. Kita tidak perlu malu mengevaluasi diri. Kita tidak perlu gengsi untuk meresetting program yang sudah berjalan demi Indonesia yang lebih baik lagi. Ini juga sebagai pembuktian kepada pemerintahan Presiden Prabowo yang tidak alergi terhadap masukan, kritik, maupun saran-saran konstruktif lainnya. Terima kasih sahabat Indonesia. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Sampai jumpa.